Pemirsa, penjaga gawang Madura United dan tim nasional Indonesia Muhammad Ridho Djazuli berjualan takjil untuk mengisi waktu luang saat kompetisi berhenti karena corona. Ya, selain bertepatan dengan momen Ramadan, dirinya juga mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Siapa yang menyangka jika pria yang menjual makanan berbuka puasa di depan Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur ini adalah Muhammad Ridho Djazuli. Penjaga gawang klub Madura United dan tim nasional Indonesia ini memang membantu sang istri berjualan takjil untuk mengisi kekosongan di saat kompetisi dihentikan sementara karena meluasnya penyebaran virus corona. Meski berlabel pemain bintang dan dikenal masyarakat, Ridho tidak sungkan untuk turut menggoreng dan melayani pembeli yang datang ke warungnya. Ridho mengaku sudah terbiasa berjualan bersama istrinya sejak masih bermain di klub lamanya Borneo FC. Keberadaan lapak ini disambut baik warga, utamanya pecinta sepak bola di Bangkalan. Mereka datang tak sekedar ingin berburu takjil, tapi juga agar bisa bertemu langsung dengan sang idola. Menarik ya. Di tengah di bulan Ramadan dan situasinya sangat sulit karena pandemi, seorang pemain timnas saja rela berjualan. Saya salut sama Mas Ridho. Muhammad Ridho Djazuli dikenal pecinta sepak bola tanah air sebagai penjaga gawang yang tangguh saat berada di lapangan hijau. Aksi penyelamatannya saat berada di bawah mister gawang Madura United maupun tim nasional Indonesia selalu mengundang decak kagum. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor termasuk olahraga. Kompetisi kasta tertinggi nasional Liga 1 kini dihentikan sementara yang membuat semua klub peserta terpaksa meliburkan pemainnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan ngobrol lebih banyak dengan Muhammad Ridho, penjaga gawang nasional yang mengisi waktu senggangnya dengan berjualan takjil. Selamat petang, Mas Ridho. Selamat petang, Mbak. Baik, Mas Ridho sudah berbuka puasa ya di Madura ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Wah, ini hebat sekali, Mas. Selain jago di lapangan sepak bola, Mas Ridho dalam waktu senggangnya mengisi untuk menjadi entrepreneur ini. Siapa yang mengidekan, Mas Ridho? Ya, istri lah, Mbak. Baik, baik. Sejak kapan, Mas? Ya, sebenarnya sih udah lama. Istri kan suka berdagang gitu kan, apalagi kuliner tuh istri pasti lebih jago lah. Makanya saya sebenarnya pengen istri itu bisa mengembangkan bakatnya gitu, apalagi di suasana-suasana Ramadan ini kan. Biasanya bantuinnya apa aja, Ridho? Ikut masak juga, ikut membumbui juga atau bagaimana? Kalau di rumah sih ikut-ikut nemenin aja, biar nggak bosan gitu kan. Ikut nemenin biar istri itu nggak jenuh gitu sih, Mbak. Baik, ini jualannya di mana, Ridho? Di Bangkalan, di depan stadion, tepatnya di toko Madura United Store. Oke, sudah berapa lama istri berjualan kuliner, terus akhirnya Ridho membantu, itu sudah berapa lama? Sebenarnya sih sebelum Ramadan ini kita sudah jualan secara online, Mbak. Nah, terus pas bulan Ramadan ini udah tiba, terus istri bilang, aku mau jualan takjil, gimana kamu malu nggak gitu? Aku sih nggak masalah, ya sudah, ayo aja kayak gitu. Ya sudah, baik, respon pembeli bagaimana, Mas? Makin ramai dong kalau Mas Ridho yang jualan. Alhamdulillah, disyukuri, Mbak. Baik, Berkah. baik. Oke, akhirnya Ridho memutuskan untuk ikut berjualan sama istri, itu yang minta istri apa inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri, biar laris. Oke, itu kalau dilihat dari tayangan ini kan banyak yang minta foto, memang banyak ya Mas yang minta foto ya? Ya, alhamdulillah, sedikit banyaknya. Oke. Sudah berapa lama ini Liga 1 dihentikan, Ridho? Kira-kira 1,5 bulan, Mbak. Berarti sudah membantu istri berjualan 1,5 bulan ini? Iya. Oke. Ada informasi dari tim begitu kapan akan kembali berlaga? Belum ada, Mbak. Belum Kalau ada, ya? dari tim libur sampai 29 Mei. Libur tapi sampai belum ada kabar selanjutnya. Oke, Ridho
kan membantu istri berjualan. Masih sempat latihan nggak? Soalnya kan kata pelatih tetap harus jaga fisik, latihan dan lain sebagainya. Ini sibuk bantu istri jualan, masih latihan nggak? Masih Mbak, masih sempat. Kalau istri kan biasanya jam 4 sudah jalan kan. Kita sebelum habis asar, kalau enggak sebelum asar, saya latihan dulu di rumah. Baik, jadi banyak waktu untuk keluarga begitu ya? Iya. Oke, kalau dari tim sendiri bagaimana responnya begitu? Ada Rido berjualan, apakah ada tanggapan dari teman-teman? Belum ada sih yang jelas sih, teman-teman mendukung aja sih Mbak, positif lah. Nah, oke. Ini yang dijual apa saja? Dari soles, terus saya cincau gitu. Terus nggak tahu katanya istri besok-besok mau bikin menu yang baru lagi, tapi belum tahu sih, belum ngasih tahu. Oke. Yang paling laris yang mana ini Mas, yang paling laku? Yang risoles. Yang risoles ya? Ya. Oke, baik. Mas, kalau boleh tahu nih Mas, selama diliburkan atau di work from home begitu ya, digaji tidak Mas? Ya. Alhamdulillah digaji. Alhamdulillah. Digaji Pak. Digaji ya, Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini ada tambahan rezeki ya? Oke. Ini ada tambahan rezeki ya dari berjualan takjil juga ya, Rido ya? Alhamdulillah. Yang penting kita nggak malu lah Mbak untuk mencari rezeki. Ada kejadian lucu mungkin pada saat bantu istri berjualan? Nggak ada sih untuk sementara. Tapi rata-rata mengenali ya? Mengenal Mbak, rata-rata. Ada yang bertanya dulu misalnya, ini benar tidak Mas Rido atau bukan? Atau bagaimana biasanya responnya? Nggak ada. Oh langsung minta foto gitu ya? Langsung minta Mas Rido, terakhir apa yang paling membedakan Mas Rido Ramadan tahun ini dan tahun lalu Mas? Ya kalau tahun ini kan yang berbeda kan mungkin karena faktor wabah ini Mbak ya. Semuanya jadi berbeda. Mudah-mudahan situasi seperti ini cukup di tahun ini aja. Tahun-tahun selanjutnya bisa normal kembali lah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Rido sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, seorang pasien positif corona melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasien kabur melalui jendela rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pasien positif corona kabur dari ruang isolasi di RSUD Praia Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diduga pasien kabur dari ruangan sekitar pukul 8 malam. Petugas pun langsung memeriksa sejumlah area di sekitar rumah sakit. Pada hari Rabu pagi, pasien ditemukan di areal persawahan dekat kawasan Bandara Internasional Lombok. Pertama ke Ketua Covid Lombok Tengah, Pak Murdi, langsung kontak ke camat dan seterusnya. Dari sini pihak keamanan Satpam langsung kontak ke kepolisian. Ya, dari dari intel itu. Nah, setelah langsung dilacak, belum akhirnya ketemu tadi pagi. Selain memperketat penjagaan pasca kejadian ini, pihak rumah sakit akan melacak riwayat keluarga dan perjalanan setiap pasien yang diisolasi. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video pemudik tergeletak di pinggir jalan viral di media sosial. Pemudik dari Jakarta tujuan Purbalingga, Jawa Tengah ini diduga pingsan karena sesak nafas. Seperti inilah suasana saat tim medis dari Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga mengevakuasi pemudik yang pingsan di pinggir Jalan Raya Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Menggunakan alat pelindung diri, petugas mengevakuasi pemudik ini ke unit gawat darurat. Berdasarkan informasi warga sekitar, pemudik ini datang bersama 10 warga lainnya yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Pemerintah Desa Sepat, Sragen, Jawa Tengah
menempatkan para pemudik bandel di rumah isolasi kosong dan berhantu. Angkernya rumah isolasi membuat 2 pemudik bandel meminta dispensasi untuk jalani karantina mandiri di rumah mereka. Inilah rumah di Desa Sepati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang difungsikan Satgas COVID-19 menjadi tempat isolasi pemudik yang baru tiba dari luar Sragen, namun nekat keluar rumah saat diharuskan karantina mandiri di rumah masing-masing. Rumah tua bekas gudang ini dikenal oleh warga sekitar merupakan tempat yang angker. Dari 3 pemudik yang diisolasi, kini hanya tersisa 1 orang, sedangkan 2 lainnya meminta pulang karena ketakutan saat baru 2 hari berada di sana. 2 hari menangis terus, minta ampun, sudah tobat, dan juga orang tuanya sudah mendatangi saya 3 kali, mohon diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing kan itu. Kebijakan karantina di rumah tua ini sendiri berdampak positif terutama bagi para pemudik yang kini takut untuk pulang karena takut akan dikarantina di rumah tersebut. Langkah ini merupakan cara untuk memutus penyebaran virus corona yang rawan dibawa oleh para pemudik dari zona merah COVID-19. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Jumlah pasien positif corona di Indonesia kini mencapai 9.771 orang. 784 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.391 orang dinyatakan sembuh. Spesimen yang telah kita periksa sebanyak 86.985 spesimen dari sekitar 67.784 orang pasien. Kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.771 orang. Yang sudah sembuh 1.391 orang. Sementara yang meninggal 784 orang. Akumulasi orang dalam pemantauan sampai dengan saat ini sebanyak 221.750 orang. Sebagian besar pemantauan ini sudah selesai dan mereka dinyatakan bebas dari COVID. Sementara kasus PDP yang dalam pengawasan kita sampai dengan saat ini ada 21.653 orang. Kita berharap bahwa secepatnya akan bisa kita dapatkan hasil laboratoriumnya sehingga kita bisa konfirmasikan apakah ini kasus positif atau kasus yang negatif COVID. Kabupaten terdampak 297 kabupaten kota di 34 provinsi. Pasien sembuh kalau kita lihat distribusi tertingginya paling banyak ada 440 orang di DKI Jakarta. Diduga karena tidak mampu membayar ongkos, 4 wanita membunuh sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Kami kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore.